Editnya akan ditaruh di XP lane dan Kadita yang bener-bener secure banget. Nggak ada Diki. Terus juga lawan match up-nya Valentina. Makanya di sini bener-bener butuh hero yang penuh akan kejutan. Gue kangen Kilit pakai Atlas, Pak. Oke, tapi sekarang Gue kangen banget. Boleh banget. Kalau ngomongin Atlas, ini memang bisa. Tapi mungkin akan berat. Lebih baik daripada Atlas, gue sih lebih suka mereka mainin ke arah Kaja. Kaja oke, Karena di sini Kajanya free banget. Ya, karena balik lagi, team fight power dari teman-teman EVOS Legends kuat banget. Namun, karena lawannya Beatrix, dan kemungkinan Beatrix untuk membawa Purify itu sangat kecil sekali, makanya Atlas menjadi nongol. opsi terakhir. Oke, opsi terakhir di Atlas, berarti sekarang mereka akan bermain fight yang kalau bisa kita bilang, selain fight untuk Beatrix, Atlas ini bisa menjadi sebuah jawaban ketika adu objektif antara sosok dari kedua belah jungler. Wah, ini juga bisa jadi penentu. Karena Fatalingnya nggak cuma untuk bisa mengangkat, tapi menjauhkan Sutsujin Yes, itu dia. dari segi neutral objektif. Iya, karena ada beberapa lagi dari sisi rekannya sendiri, dari timnya sendiri. Terisla bisa dikombinasikan lagi hal tersebut kan. Yeah. Ini akan membuat satu sinergi yang bagus banget harusnya. Dan saat lagi kita mau lihat spellnya, Prof. Dua Purify tujuannya untuk menghindari Kufra dan Kadita lebih tepatnya. Wow. Apalagi di sini ada Petrify dari Krite. Berat Dan Krite ini sendiri bersama dengan teman-teman dari EVOS Legends. Membawa 3 Wilderness Blessing. Kita akan melihat team fight di River dan Jungle sebenarnya. Wow, berani banget EVOS Legends, no purify, no respect Atlaski. Ini bisa menjadi sebuah bahaya. Dan ingat, ini kesempatan terakhir untuk kedua belah tim. Jadi untuk mereka semua kita berikan tepuk tangan MPL Arena. Let's go to the lane, Altan. Oke, itu dia. Deretan hero yang sudah terlihat, deretan spell yang udah mereka bawa, dan deretan dari set talent emblemnya. Wilderness akankah dibawakan lagi karena dari kemarin beberapa match 4 player selalu menggunakan hal tersebut. Sekarang cuma 3. Sekarang cuma 3. Tapi tetap efeknya bakal benar-benar eksplosif banget ketika ada di tangan dari Kadita. Dan kita tahu sendiri Kadita untuk mainin bush, dia lebih power dengan membawa Petrify juga. Oke, bahkan yang aku lihat di sini para pasukan EVOS Legends mereka berani banget no purify, dan ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk Ki dapetin satu momen dan mendapatkan game pertama mereka, Pak Pul. Yap, itu ya. Seperti biasa pasti akan langsung dirusuhin dulu di area dari rivernya. Power dari Wilderness harusnya di sini akan bekerja sangat-sangat ekstra nih, Prof. Wah, tapi kalau kita mungkin fokusnya ke Super Key, dia mengamankan pull yourself together. Ya. Dibandingkan dengan membawa Wilderness Blessing. Oh, dia mau sering kali menggunakan flat falling. Iya, Flickernya biar flicker 100 fataling nih enak banget. Makanya ini kayaknya dia mau bener-bener mainin tipe spam. Bahkan secara movement speed dia hanya mengandalkan conceal play. Karena dia bawanya tough boots di sini. Tapi kan setidaknya dengan tambahan agility yang dia bawa tadi ya udahlah, udah cukup banget ya untuk dia bisa terbang, dia bisa masuk dalam barisan pertahanan, memanfaatkan tidak adanya purify. Ini benar-benar menjadi satu hukum alam yang ditentang oleh EVOS. Oke, ada game fake kali ini dari Pak Ulung. Kita lihat by grade tentunya Pak Ulungnya. Ya, 146.700 ini adalah gol yang didapat dari total keseluruhan turtle yang telah tersecure sepanjang MPL Indonesia Season 12 berjalan. Sebanyak 489 turtle dan masih berlanjut sampai saat ini. Oke, ini dia turtle ke-490 yang akan diamankan oleh siapa pertanyaannya. Oke, tapi Sorizo telah flicker ke arah belakang sana dan Super Key sudah berada di level 4. Faster di sana bakal coba dimakan, tapi flicker telah digunakan. Sutsujin stand by on position. Pergerakan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk melepaskan sedikit dalam posisi turtle, tapi tidak menghambat mereka untuk melakukan team fight. Super Key is coming up. Dia udah punya Fatal Link. Di depan sana bakal Retribution by Super Chance. Fatal Link, watch out. Berikan Sutsujin. Ngapres for the banner berkual di tangan dari sosok Moreno. Out of nowhere, mereka menukarnya dengan 2 point kill. Dan bakal Super Horizon tidak ada flicker kembali. Bigetron Alpha memang mendapatkan turtle, tapi di balik itu semua mereka juga menutup dengan point kill atas Bigetron Alpha. Oke, terlihat ya dengan satu hal ini aja. Berarti EVOS gue udah paham nih, sedikit paham ya. Kenapa mereka nggak ngebawa apapun itu selain dari Purify. Mereka mau nge-counter, Pop. Ya, Emang benar-benar semuanya dipancing masuk, mereka coba kabur, tapi mereka bakal nge-damage balik. Seperti salah satu victory kita ya, di mana Bigetron Alpha bakal berani banget untuk nabrak di early game. Makanya mereka harus lebih mempersiapkan counter setup yang matang. Dan top lane sudah mulai terlihat seperti gerakan dari Super Key. Alright, di sana Mirko menuju ke arah EVOS Legends.
One and only Mirko dan langsung Fatal Link. Ditutup dengan Rafael mendapatkan dari Piket Renava. Mereka kehilangan K. Super Moreno bakal menggunakan Purify-nya untuk mundur ke arah belakang. Primal Ward yang original bakal sangat sakit. Profesor walaupun sekalipun di tangan dari Moreno yang memiliki magical damage, tapi tetap Veldora ini harus diperhatikan. Ya, tapi balik lagi Veldora sudah mengeluarkan flickernya. Ditukarkan dengan Purify dari Super Moreno yang artinya untuk turtle yang kedua, target dari Knight sudah bisa belok sih. Ketimbang all in kepada Super Key, mendingan menuju ke arah Super Moreno aja. Super Key juga sulit untuk ditangkap. Papulun juga tahu sendiri. Lancelot dengan puncture. Ini bakal berat ketika Kadita dari Knight targetingnya menuju ke arah Lancelot. Ya, terima kasih ya. Memang susah mendapatkan Lancelot yang sangat licin seperti itu. Wih, sama-sama loh. Iya, tapi kalian sangat Masalah gampang. saya kan? Iya, tapi kalian sama. Oh iya. Ini loh, kalian sangat gampang bisa mendapatkan diskon 90%. Ui. Ngapain Lancelotnya? Itu Ini aja dia. diskon 90%. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja. Hehehe. Kadang udah pasti juga nggak jadi juga Pak Polo. Bang ya, yang pasti aja kadang tidak jadi juga. Hey! Oh, akan ada team fight kah di arah mid lane. Cry dengan pasif yang dia miliki nampaknya dia berhasil menyelesaikan tugasnya untuk melakukan clear minion. Tapi di balik itu semua, para pasukan dari Big Game Front Alpha mereka stand by on position. Super K, mereka menuju ke arah Sarasot Sochin. Maka coba dipancing, apakah Fatal Link melakukan zoning out. Watch out from Super K. Mundur ke arah belakang, mereka digunakan bersama dengan Rafael. Tapi damage terlalu besar. Brand dengan arah mundur. Tapi semua pengertian benar-benar objektif menuju ke arah Brand. Dan gak bisa dilindungi kembali. Brand akhirnya dimakan. Ditelan bulat-bulat. Dan Big Game Alpha kali ini berhasil mendapatkan keuntungan kembali. Retribution di tangan dari Sochin. Tapi lihat Pastro masih bertahan. Dan Super K tertangkap. Killing spree di tangan Clyde. Tidak bisa dilindungi kembali. Super Ken, no puncher for this time. Oke, terlalu sama seperti ya tadi. Terlalu lama pula Super Ken berada di tersebut setelah mendapatkan Brans. Ada kesempatan loh Prof untuk kabur, tapi sepertinya ada hal lain yang ingin dia kejar. Ya, dengan satu penalty zone dari Super Sorizo itu yang membuka potensi agar Bikiran Alpha mampu memfollow up Fatal Link dari Super Key. Dan kalau kita lihat dari Shiva, dia jadi free, dia top lane, tapi Super Key kayaknya bakal terpick off. Super Key! No Fatal Link for this time. Mereka benar-benar memakan Super Key udah 4 kali secara berturut-turut. Lihat mereka belum ada yang berkumpul. Selalu target utamanya Susujin ataupun Falstrong yang berada di front line. Belum bisa targeting terhadap sosok Brans. Dan Brans sekalipun dimakan sama Super Ken ketika dia dive in terlalu dalam. Luar biasa permainan dari EVOS Legends menutup atas Super Key. War X, item pertama dari Super Ken. Targeting yang dari tadi udah sempat kita bicarakan Pak Pulung. Brans harus secepat mungkin build up ke arah Wind of Nature-nya. Dan kalau sekarang kita melihat dari potensi di menit yang kelima ke atas, udah pasti. Dengan membawa Lancelot artinya Bigetron Alpha akan membiarkan Lancelot yang menyentuh level 15 terlebih dahulu. Dibandingkan Fredrin yang nantinya akan mendapatkan level 15 terlebih dahulu. Lagi dan lagi ya, untuk kali ini dari EVOS mereka selalu kehilangan objektifnya di awal selalu terlebih dahulu. Entah itu outer bar di atas, entah itu yang di tengah, dan kali ini bersamaan. Tapi sekarang di bagian atas, innernya pun bisa aja dihancurkan. Si V dia dengan sangat santai melakukan clear. Fokus ke arah objektif, dia dikasih banget space ketika Bigetron Alpha ngebuat EVOS Legends sibuk akan Fatal Link. Tapi di itu semua langsung taruh setelah dikeluarkan Brans menuju ke belakang dan Fatal Link from Super K. Gak bisa dibantu tapi lihat tidak ada Modify Kemi, Petrify dan menutup hari atas CV. 2 point kill ditukar dengan Sojin. Para pasukan dari Bigetron Alpha ini masih tidak cukup karena Veldora versus everybody mendapatkan sosok Super Moreno. Pertukaran yang sangat tidak adil Pak Pulung dan Profesor. Wow, sama-sama dikeroyok oleh 3 orang, namun kali ini Veldora berhasil dari aksi pengeroyokan tersebut. Dan 3 player targetnya. ditukar 1 loh. Iya, masalahnya targetnya langsung belok loh. Yang tadinya melihatnya ke arah Super Key-nya udah flicker, cuekin. Dia langsung menuju ke arah Shiva. Dan sekarang kita melihat Super Ken yang memang unggul secara level tapi damage dealernya terancam. Jatuhnya Bigetron Alpha lumayan rugi loh tadi di match team fight walaupun dapetin turtle. Walaupun Super Ken lihat mengungguli sosok Susujin 3 level, ini nggak berduli tapi lihat di depan sana Krice. Tidak ada lagi Petrify Gaming membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Dan Rafael berdefensif, mundur mencoba untuk melakukan sedikit pergerakan dan watch out!
Fatalingnya di cancel oleh seorang Veltora. Memberikan informasi untuk para pasukan dari EVOS Legends. Wow, tidak ada Fataling, namun dari perebutan harusnya dari sisi objektif yang ada di area River, ini pun masih lama. Fataling kemungkinan besar akan terjadi kembali. Dan sejauh ini mereka masih melakukan penekanan. Dan lagi-lagi Super Ken gak mau memberhentikan bagaimana dominasi dari lini jungle-nya. Oh, Di lihat. Gatron Alpha walaupun dengan beberapa mistake ya, mereka tetap berjalan dengan keunggulan dari segi objektif poin-poin yang didapatkan dengan Perfect Turtle tadi. Turretnya lihat Profesor. Dia udah dapetin 4 turret. Ini ngebuka chance besar banget untuk laning management yang mungkin harus dihadapi oleh EVOS Legends. Dan membuat Bigetron Alpha bisa dengan sangat bebas dapetin Lordnya 40. Gak cuma setupnya juga gak sih, kayak rumput-rumput pentingnya yang gak ada Magic Sentry itu bisa dibuka sama Super Key. Karena Super Key bisa aja ngelakuin flanking dari area bawah. Pas banget tuh Lordnya di atas soalnya. Oke, lihat ada informasi yang mungkin sudah didapatkan kali ini di mana Lord telah di-poking. Krite bakal coba untuk membuka, Fataling telah dikeluarkan. Setup belum dikeluarkan, bahkan shutdown akan terjadi turret. Lihat no Fataling for this time, mundur ke arah belakang dan di-cancel. Terisla dari Sorizo akhirnya menangkap Brans, tapi dibalik itu semua tidak ada pertukaran point kill kembali. Sedangkan Bigetron Alpha membuat Super Ken dapetin Lord tanpa ada intervensi sedikit pun. Yap, sementara sekarang dengan satu pergerakan dari Kufra yang udah dibawa oleh pemain dari EVOS Legends, mereka butuh banget rumput. Tapi dari sisi objektif turretnya, mereka benar-benar dikuras habis. Nah, itu Di dia. mana nantinya posisi dari Vanstrong harusnya? Mappingnya benar-benar jadi dipersempit dan Van Strong makin sulit untuk membuka setup dari EVOS Legends. Sekarang EVOS Legends hanya bisa berharap sama Brans. Brans harus secepat mungkin clear wave minionnya biar nggak ada Lord yang bisa melakukan invasi ke arah turret. Dan jangan lupakan juga bahwa di sini harus menghindari Super Key dengan Fataling. Tapi ingat gak ada Purify. Oh, tidak ada Superify. Dan bahkan kita tahu juga tadi ada informasi flicker yang telah keluar Profesor KB. Dan Papulung ini mungkin bisa menjadi sebuah mara bahaya untuk para pasukan dari EVOS Legends. Ini sekarang posisi juga Lord udah bergerak ke bagian atas. Inner turret bagian tengah ya udah sayonara, bye-bye, udah pasti bakal dihancurkan. EVOS, pergerakan antara Krite dan juga Vanstrong ini harus diperhatikan. Alright, di depan sana laser konsep game yang terjadi. Mundur ke arah belakang Super K, menuju ke arah Brasa Fataling. What's up? From Super K. Dibalaskan dengan adanya Rafael tapi tidak cukup. Penalti zone untuk covering out, tapi Super K survive. Jermaine Sainz, para pasukan dari EVOS Legends mereka memaksa tim fight untuk kembali. Press sword-nya, garanti point kill dan bahkan shutdown untuk Veldora akhirnya terjadi. Satu buah Tile Revenge mencoba untuk memastikan sedikit pergerakan dari EVOS Legends nampaknya masih berada di posisi kuat untuk melakukan defensif. Masih ada Pride, masih ada Vanstrong, tapi lihat tidak ada Rafael kembali. Bigetron Alpha memecahkan base turret-nya. Tidak ada lagi base turret mundur ke arah belakang para pasukan dari Bigetron Alpha. Susun Sakaratul Maut mencoba untuk bertahan, tapi Francis coming. Bennett Red melakukan clear minion, tapi setidaknya 2 base turret sudah diompongin oleh Bigetron Alpha. Wow, dengan satu Lord yang pertama saja mereka udah mendapatkan keuntungan begitu banyaknya loh. Wah, ini Banyak banget. Ini berlipat ganda sih. Dari awal kita tahu mungkin ketika EVOS Legends ini minim informasi terutama ketika tadi di area bawah. Ketika flicker dari Brand sudah digunakan, di top lane pas ada Lord, Bigetron Alpha akan lebih leluasa untuk melakukan invasi. Dan kita tahu sendiri dengan pull yourself together, Atlas dari Ki, flickernya akan lebih cepat untuk digunakan Pak Pulung, akan lebih sering untuk digunakan. Makanya nggak ragu-ragu, Super Key pasti targetnya akan menuju ke arah Brand. Makanya minimnya Purify akan membuat teman-teman dari EVOS Legends makin mudah untuk ditangkap. Itu dia, aku tadi pertanyaannya, no Purify Gaming, mereka bisa dibilang terlalu berani atau mereka menganggap mereka bisa mengcounter pergerakan dari seorang Super Key? Memang bisa, tapi resiko terlalu tinggi. Dan Krite aja di instan. Krite yang mungkin tujuannya bisa untuk mengambil satu Ocean Out. Dan itu bisa melakukan imun terhadap Fataling, tapi kali ini kita tidak melihat hal tersebut. Malah Krite benar-benar jadi bulan-bulanan tadi di area bawah. Tinggal menunggu momentum. Karena EVOS Legends, kalau nanti mereka bisa melakukan clear wave sampai menit yang ke-18, Bigetron Alpha yang harus lebih berhati-hati. Lagi dan lagi, sekarang dari sisi objektif semua coba lihat dari Bigetron Alpha, dari spellnya aktif. Pemain dari EVOS Legends aktif pula. Namun setup seperti apa yang akan bisa nge-trigger karena Lordnya sendiri ya udah dibiarkan begitu saja. Oh, lihat Bigetron Alpha, mereka memperkasai game pertama. Dominasi penuh atas jungle dan bahkan Super Ken sudah berada di level 15 kali ini. Dan dengan apakah- item yang hampir penuh. Dan apakah akan jadi orang kedua juga nih? Dengan Lancelot versus Fredrin-nya Yes. dari Super Ken. Agar bisa lebih pasti mendapatkan game yang pertama. Tapi eksekusinya
harus benar-benar hati-hati. Karena ingat, Brans di sini power clear minionnya kuat banget. Ada Banned Rage. Dan kita tahu juga, ada Nibiru's Passion yang nantinya akan memberikan DPS yang lebih pasti. Secara damage, Husklaw akan menjadi penyelamat dari Shiva. Tapi attack speed dari Shiva ini udah cukup banget. Wind of Nature, Wind Talker, dan Malavictor akan mempertajam bolanya. Iya. Oke, itu dia. Konsil sudah dikeluarkan. Konsil gaming telah terjadi menuju ke arah main side. Para pasukan ada Bikin Renava belum menangkap siapapun. Belum menangkap, tapi mereka poking depth pada Velzora. Tidak bisa diberhentikan pergerakannya. Di arah belakang Super Ken bermain dan bahkan di sini Watalik! What's up? Tempatan ini bencana! Bikin Renava berhasil mendapatkan game pertama. Dan Super Ken membuktikan Lancelot bisa menang atas Fredrin untuk kedua kalinya di FPL Indonesia. Wow, permainan yang sangat cepat. Permainan yang bisa dibilang tanpa ada hambatan yang begitu berarti. Ini dia di game yang pertama yang sudah tersajikan. No Purify Gaming. Really? Apapun yang terjadi Profesor KB, memang aku bukan professional player seperti mereka, tapi aku punya opini yang dimana Purify setidaknya bisa menjadi jawaban bukan hanya untuk menghindari pergerakan dari Super Key, tapi itu jawaban dengan cooldown. Jadi mereka bisa catch up, sedangkan Flicker tukar Purify ini bukan jawaban. Tapi